Pernahkah kalian berdiri di depan sebuah gerbang tua yang berkarat, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun matahari sedang bersinar terik, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya disembunyikan di balik tembok tinggi tersebut? Selamat datang kembali di channel Tapak Kelam, tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak misteri yang tertinggal di sudut dunia yang terlupakan. Sahabat Tapak Kelam, rasa penasaran adalah sifat dasar manusia yang paling berbahaya, namun juga paling menarik. Hari ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang tempat wisata biasa, melainkan kita akan membuka tabir dari lokasi-lokasi yang sengaja dihapus dari peta tujuan manusia. Mengapa tempat-tempat ini ditutup selamanya? Apakah karena radiasi yang mematikan? Atau karena entitas tak kasat mata yang masih menyimpan dendam kesumat? Bersiaplah, karena kita akan menyelami 7 lokasi terlarang dengan sejarah paling menakutkan yang pernah ada. Dunia ini sesungguhnya penuh dengan rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh waktu dan otoritas setempat, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Ada tempat-tempat yang jika kita nekat memasukinya, mungkin kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Atau setidaknya, kita tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Penutupan permanen sebuah lokasi bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Biasanya ada tragedi besar, kematian massal, atau fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat yang melatar belakanginya. Sahabat Tapak Kelam, bayangkan sebuah tempat di mana tanahnya sendiri seolah menolak kehadiran kehidupan, di mana setiap langkah kaki kalian akan disambut oleh keheningan yang mencekam dan tatapan dari kegelapan. Inilah atmosfer yang menyelimuti daftar lokasi terlarang yang akan kita bahas. Sebuah perjalanan visual dan mental yang akan menguji keberanian kalian. Mari kita mulai perjalanan mengerikan ini dari sebuah pulau kecil di Italia yang dijuluki sebagai pulau paling berhantu di dunia, yaitu Pulau Poveglia. Tempat ini tertutup rapat untuk umum dan dijaga ketat oleh patroli laut, bukan tanpa alasan yang jelas. Sejarah mencatat bahwa pulau ini pernah menjadi tempat pembuangan bagi ribuan penderita wabah pes pada abad pertengahan, di mana mereka dibiarkan membusuk dan meninggal dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Konon, tanah di pulau ini 50%-nya terdiri dari abu tulang belulang manusia yang telah dibakar massal. Sahabat Tapak Kelam, bisa kalian bayangkan betapa pekatnya energi negatif yang terkumpul di sana? Jeritan kesakitan dari masa lalu seolah masih menggema di antara reruntuhan bangunan tua yang kini telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat seperti jari-jari setan. Kengerian Poveglia tidak berhenti pada wabah penyakit saja, karena pada tahun 1920-an, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di atas tanah terkutuk tersebut. Cerita yang beredar di masyarakat setempat menyebutkan bahwa seorang dokter gila pernah melakukan eksperimen brutal terhadap para pasiennya, melakukan lobotomi kasar dengan alat seadanya di menara lonceng yang menyeramkan. Akhir hidup sang dokter pun tragis, ia melompat atau mungkin didorong oleh arwah penasaran dari menara tersebut dan tewas seketika. Hingga hari ini, nelayan setempat bahkan enggan mendekati perairan sekitar pulau karena takut jaring mereka akan menyangkut tulang manusia atau mendengar suara lonceng yang berbunyi sendiri di tengah malam buta. Poveglia adalah definisi nyata dari neraka di dunia yang pintu gerbangnya telah dikunci selamanya. Beranjak dari Eropa, kita menyeberang ke Amerika Serikat, tepatnya di North Brother Island, New York. Terletak di antara keramaian kota yang tidak pernah tidur, pulau ini justru menjadi simbol kesunyian dan isolasi yang mematikan. Sejak tahun 1880-an, pulau ini digunakan sebagai tempat karantina bagi penderita penyakit menular yang mematikan, termasuk cacar dan tifus. Salah satu penghuni paling terkenalnya adalah Typhoid Mary, wanita yang menjadi pembawa wabah tifus tanpa gejala dan diisolasi paksa di sini hingga akhir hayatnya. Sahabat Tapak Kelam, bayangkan perasaan terbuang dan kesepian yang menyelimuti tempat ini selama puluhan tahun. Kini, pulau tersebut telah diambil alih oleh alam, dengan bangunan rumah sakit yang runtuh perlahan ditelan hutan, menciptakan pemandangan yang indah, namun sekaligus mengerikan dan menyedihkan. Lokasi berikutnya akan membuat bulu kuduk kalian berdiri bukan karena hantu, melainkan karena predator mematikan yang menguasai setiap jengkal tanahnya. Kita menuju ke Ilha da Queimada Grande di Brasil, atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Ular. Pemerintah Brasil melarang keras siapapun untuk menginjakan kaki di pulau ini, kecuali beberapa ilmuwan terpilih dengan izin khusus, dan alasannya sangat masuk akal. Pulau ini adalah rumah bagi ribuan ular Golden Lancehead, salah satu ular paling berbisa di dunia yang racunnya mampu melelehkan daging manusia seketika.
Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang penjaga mercusuar dan keluarganya yang tewas mengenaskan akibat serangan ratusan ular yang masuk melalui jendela rumah mereka. Sahabat tapak kelam, ini adalah tempat di mana manusia benar-benar tidak diinginkan oleh alam. Kita tidak bisa membicarakan tempat terlarang tanpa menyebut Pripyat di Ukraina, kota hantu yang menjadi saksi bisu bencana nuklir Chernobyl tahun 1986. Zona eksklusi Chernobyl adalah area yang ditutup karena tingkat radiasi yang masih sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang. Waktu seolah berhenti di sini. Mainan anak-anak yang berdebu masih berserakan di lantai sekolah, masker gas bergelantungan di langit-langit, dan kalender di dinding masih menunjukkan tanggal di mana bencana itu terjadi. Sahabat tapak kelam, berjalan di Pripyat adalah seperti berjalan di atas kuburan massal mimpi dan harapan ribuan orang yang harus meninggalkan rumah mereka dalam sekejap mata. Ancaman di sini tidak terlihat, tidak berbau, namun mematikan dan akan bertahan selama ribuan tahun ke depan. Salah satu pemandangan paling ikonik dan menyeramkan di Pripyat adalah taman hiburan dengan biang lala kuning yang tidak pernah sempat diresmikan. Roda raksasa itu kini berdiri kaku, berkarat, dan mengeluarkan suara decitan logam yang menyayat hati setiap kali angin berhembus melewatinya. Banyak penjelajah ilegal yang nekat masuk ke zona ini melaporkan perasaan diawasi terus-menerus, serta melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di antara gedung-gedung apartemen kosong. Apakah itu efek halusinasi akibat radiasi, atau memang ada sesuatu yang tertinggal di sana? Yang jelas, Pripyat adalah monumen peringatan tentang betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan atom yang tidak terkendali. Selanjutnya, kita terbang ke India untuk mengunjungi Benteng Banggarha, sebuah tempat yang secara resmi diakui sebagai tempat paling berhantu di seluruh India. Saking angkernya, survei arkeologi India memasang papan peringatan resmi yang melarang siapapun berada di area benteng setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Melanggar aturan ini dipercaya bukan hanya akan berurusan dengan hukum, tetapi juga dengan nyawa. Legenda menyebutkan bahwa benteng ini dikutuk oleh seorang penyihir jahat yang cintanya ditolak oleh sang putri kerajaan. Kutukan tersebut menyebabkan kehancuran seluruh kota dan kematian tragis seluruh penduduknya tanpa ada yang bisa bereinkarnasi. Sahabat tapak kelam, suasana di benteng ini saat siang hari mungkin terlihat seperti reruntuhan biasa. Namun begitu senja tiba, atmosfer berubah menjadi berat dan mencekam. Jika lokasi sebelumnya berkaitan dengan hal mistis dan bencana, lokasi keenam ini ditutup karena kerahasiaan tingkat tinggi yang melibatkan intrik politik global. Kita bicara tentang Room 39 di Korea Utara. Tidak ada yang tahu pasti di mana lokasi persisnya atau apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu biro rahasia ini. Namun diyakini berpusat di Pyongyang. Organisasi ini diduga kuat bertugas mencari devisa bagi rezim melalui cara-cara ilegal seperti pemalsuan uang, perdagangan narkoba, hingga penyelundupan senjata. Room 39 adalah contoh nyata dari tempat terlarang yang dijaga oleh manusia dengan senjata lengkap, bukan oleh hantu. Sahabat tapak kelam, mencoba mendekati atau mencari tahu tentang tempat ini sama saja dengan menandatangani surat kematian sendiri. Ini adalah sisi gelap dunia modern yang jarang terekspos. Terakhir, kita kembali ke Eropa, tepatnya di bawah jalanan romantis kota Paris, Prancis. Di bawah gemerlap kota mode ini, terdapat labirin tulang belulang manusia yang dikenal sebagai Catacombs of Paris. Meskipun ada bagian kecil yang dibuka untuk turis, 99% dari jaringan terowongan sepanjang ratusan kilometer ini adalah ilegal dan terlarang untuk dimasuki. Di lorong-lorong gelap yang sempit dan berliku ini, tersimpan jutaan kerangka manusia yang dipindahkan dari pemakaman yang penuh sesak pada abad ke-18. Sahabat tapak kelam, banyak cerita tentang Cataphils, penjelajah bawah tanah ilegal yang tersesat dan tidak pernah ditemukan lagi, terjebak dalam kegelapan abadi bersama jutaan orang mati yang menatap dari dinding-dinding gua. Bagian terlarang dari Katakom Paris ini menyimpan bahaya nyata berupa runtuhan batu, banjir mendadak dan labirin yang membingungkan tanpa peta yang jelas. Ada sebuah rekaman video terkenal yang ditemukan di sana, memperlihatkan seseorang yang berlari panik seolah dikejar sesuatu di dalam lorong gelap sebelum akhirnya menjatuhkan kameranya dan menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat atau apa yang mengejarnya. Keheningan di bawah sana begitu absolut sehingga bisa membuat seseorang kehilangan kewarasannya hanya dalam beberapa jam. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menjadi sangat tipis, dan melanggar batas tersebut adalah sebuah kesalahan fatal.
Dari semua tempat yang telah kita bahas, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Rasa takut dan hormat terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Manusia seringkali merasa bisa menaklukkan alam atau memanipulasi nasib. Namun tempat-tempat ini membuktikan sebaliknya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Entah itu kekuatan alam, kekuatan supranatural, atau konsekuensi dari dosa masa lalu yang tidak termaafkan. Sahabat tapak kelam, ketertarikan kita pada tempat-tempat ini mungkin didorong oleh keinginan untuk merasakan sensasi bahaya dari jarak aman. Namun, kita harus selalu ingat bahwa peringatan dilarang masuk itu ada untuk melindungi nyawa kita, bukan sekedar hiasan. Misteri akan selalu ada di dunia ini, menunggu untuk dipecahkan atau dibiarkan terkubur selamanya. Terkadang, ketidaktahuan adalah sebuah berkah. Memaksa membuka pintu yang telah dikunci rapat oleh sejarah, mungkin hanya akan melepaskan mimpi buruk yang seharusnya tetap tertidur. Kita belajar dari kisah-kisah ini bahwa setiap tempat memiliki memori, dan beberapa memori terlalu menyakitkan atau terlalu jahat untuk dibagi dengan dunia luar. Biarkanlah tempat-tempat ini tetap sunyi, menjadi monumen peringatan bagi generasi mendatang tentang batas kemampuan manusia dan misteri alam semesta yang belum terpecahkan. Bagaimana menurut kalian sahabat tapak kelam? Dari ketujuh lokasi terlarang tadi, mana yang menurut kalian memiliki kisah paling mengerikan dan membuat kalian tidak bisa tidur malam ini? Apakah Pulau Poveglia dengan jeritan arwahnya, atau lorong gelap katakombe Paris yang menyesatkan? Tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah, karena saya sangat ingin membaca diskusi kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati perjalanan misterius ini. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten-konten menegangkan lainnya dari Tapak Kelam. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat kalian berjalan sendirian di kegelapan.